Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Aulia Rahmadini, NPM 1914151062 dari Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kondisi hidrologi daerah aliran sungai Kedurus untuk mengurangi banjir menggunakan model hidrologi SWOT. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah latar belakang. Yang pertama, tempat. Di kota Surabaya, tingginya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan. Lalu yang kedua ada pokok utama. Water sensitive city adalah suatu konsep di mana sebuah kota menjadi lebih berkelanjutan tentang sumber daya air di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap banjir. Kemudian yang ketiga ada permasalahan. Fenomena urbanisasi di Indonesia menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang kota akan pemukiman dan alih fungsi lahan yang tinggi. Lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun, menyebabkan meningkatnya volume limpasan air permukaan yang dapat berakibat pada terjadinya banjir. Kemudian yang terakhir ada solusi. Melalui pengaturan penggunaan lahan, sebelum merumuskan pengaturan penggunaan lahan, perlu adanya identifikasi kondisi hidrologi dari das Kedurus untuk mengetahui sistem hidrologi dan das tersebut. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT untuk memanipulasikan model hidrologi di das Kedurus. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah, yaitu yang pertama, mengetahui das dan subdas Kedurus. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kondisi hidrologi das Kedurus menggunakan model hidrologi SWOT. Lalu yang terakhir ada mengetahui pengaruh lain terjadinya banjir. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lalu yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi hidrologi das yaitu enis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, kecepatan angin, suhu, kelembapan relatif, radiasi matahari, dan jenis penggunaan lahan existing. Lalu yang terakhir ada mengidentifikasi kondisi hidrologi. Das Kedurus untuk mengetahui subdas yang banjir, penentuan titik survei kapasitas saluran, penentuan dimensi saluran, penghitungan kapasitas saluran, mengidentifikasi subdas yang mengalami banjir. Kemudian kita masuk ke dalam hasil penelitian. Hasil penelitian, daerah aliran Sungai Kedurus yang menjadi wilayah penelitian merupakan hasil delineasi wilayah berdasarkan kondisi fisik menggunakan software ArcSWOT 2012 dengan input data peta DEM-IFSAR tahun 2013 dengan ukuran sel 3 meter x 3 meter. Wilayah penelitian memiliki luas wilayah sebesar 7.270,10 hektar. Kemudian di sini ada presentasi dari grafik. Bisa kita lihat sendiri di sebelah Anda. Dapat diketahui bahwa debit puncak terjadi pada tanggal 15 Maret 2016 dan subdas yang memiliki debit puncak tertinggi adalah subdas 2. Diikuti oleh subdas 14, kemudian subdas 24 dengan nilai flow out masing-masing sebesar 15,59 meter per sekon, 14,72 meter kubik per sekon, dan 13,58 meter kubik per sekon. Oke, dari hasil analisis diketahui
bahwa 12 dari 27 subdas di Das Kedurus mengalami banjir. Subdas tersebut antara lain subdas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 22, 24, dan 27. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah pada subdas 1. Selain dikarenakan penggunaan lahan yang didominasi oleh pemukiman kepadatan tinggi, banjir yang terjadi juga disebabkan oleh kecilnya kapasitas saluran yang ada. Lalu yang kedua pada subdas 2, banjir yang terjadi bisa dikatakan banjir kiriman dari subdas-subdas sebelumnya. Hal ini dikarenakan subdas 2 terletak pada hilir dari Sungai Kedurus. Lalu yang ketiga, banjir yang terjadi pada subdas 3 lebih cenderung disebabkan oleh kecilnya kapasitas saluran yang ada. Pada subdas 8, banjir disebabkan oleh kondisi penggunaan lahan yang ada. Pada subdas 12 dan subdas 13, subdas 15, banjir terjadi karena kecilnya kapasitas saluran yang ada. Dan yang terakhir ada pada subdas 22, banjir yang terjadi disebabkan oleh kondisi penggunaan lahan yang ada. Subdas 22 didominasi oleh penggunaan lahan berupa pemukiman kepadatan tinggi. Banjir yang terjadi di subdas 24 disebabkan oleh terjadinya kapasitas saluran yang ada serta kondisi penggunaan lahannya yang didominasi oleh pemukiman kepadatan tinggi. Sementara itu, pada subdas 27, banjir yang terjadi disebabkan oleh kapasitas saluran yang kecil. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, Das Kedurus terdiri dari 27 dengan luas masing-masing subdas antara 0,57 hektar hingga 1.375,83 hektar. Kesimpulan yang kedua didapat berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa debit puncak terjadi pada tanggal 15 Maret 2016 dan subdas yang memiliki debit puncak tertinggi adalah subdas 2. Diikuti oleh subdas 14, kemudian subdas 24 dengan nilai flow out masing-masing sebesar 15,59 meter kubik per sekon, 14,72 meter kubik per sekon. Dan yang terakhir, banjir yang terjadi di Das Kedurus sangat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan serta kapasitas saluran yang ada. Oke, selanjutnya daftar pustaka. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. See you.